Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Saputra dari kelas 10 MIPA 2, absen 7 akan menjelaskan materi tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat bentuknya dinamakan produksi barang. Kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Tujuan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam terdiri atas tanah, air, sinar matahari, dan barang tambang. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja terbagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut sifat kerjanya, tenaga kerja terbagi atas tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Faktor produksi modal umumnya meliputi benda-benda hasil produksi yang digunakan untuk proses produksi barang-barang dan jasa-jasa lain. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seorang dalam mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori perilaku produsen. Penggabungan berbagai faktor produksi umum disebut masukan atau input. Memberikan hasil produksi yang disebut keluaran atau output. Contohnya adalah proses produksi mebel. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan perusahaan tercapai. Beberapa contoh perilaku produsen. Yang pertama, produsen mencari keuntungan dengan menghasilkan barang atau jasa sebanyak mungkin melalui modal yang sedikit. Yang kedua, produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. Akibatnya, ketika harga salah satu faktor input naik, harga pokok produksi pun ikut naik. Produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen serta sesuai tren atau hal yang sedang diminati masyarakat. Perilaku produsen tersebut dilakukan agar tidak memberatkan konsumen dan juga tidak merugikan produsen. Klasifikasi faktor produksi. Kita dapat bedakan faktor produksi input atas produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu. Faktor produksi ini dapat diubah tetapi dengan biaya yang sangat besar, biasanya dalam jangka panjang. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang dapat diubah dengan cepat dalam jangka waktu yang pendek. Keputusan-keputusan yang diambil oleh produsen berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dapat dibedakan atas dua jangka waktu yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah periode waktu di mana minimal terdapat suatu faktor produksi yang bersifat tetap ditambah dengan satu atau beberapa faktor produksi variabel. Jangka panjang merupakan periode waktu di mana semua faktor produksi berubah. Dengan demikian, dalam jangka panjang semua faktor produksi adalah variabel. Fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek menunjukkan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input. Output akan berubah secara proporsional dengan besar kecilnya perubahan input.
Fungsi produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel. Konsep fungsi produksi jangka panjang dengan menggunakan dua faktor produksi dapat digambarkan dengan kurva yang dikenal dengan istilah kurva iso-kuan, yang berasal dari kata iso yang artinya sama dan kuan yang artinya kualitas. Penambahan perluasan produksi. Penambahan hasil produksi dapat dilakukan dengan jalan menambah faktor produksinya atau meningkatkan produktivitas faktor produksi yang ada. Produk total, produk marginal, dan produk rata-rata. Jumlah output yang dihasilkan selama periode waktu tertentu disebut sebagai produk total. Pertambahan output yang dihasilkan dari pertambahan satu unit produksi variabel dinamakan produk marginal. Jika produk total dibagi dengan faktor produksi variabel yang digunakan untuk memproduksi, maka akan dihasilkan produk rata-rata. Hukum marginal yang semakin menurun, Law of Diminishing Returns, menjelaskan proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output maksimal. Teori ini menggambarkan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return atau pendapatan kita akan semakin menurun. Perubahan persentase output lebih besar dari perubahan persentase kenaikan input disebut increasing return to scale, sementara itu perubahan output lebih kecil dari perubahan persentase kenaikan input disebut dengan decreasing return to scale. Konsep biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar, yang berlaku baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dari definisi tersebut terlihat bahwa suatu proses produksi akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperhitungkan. Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap, variabel, dan total. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi, dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang akan diproduksi. Biaya variabel adalah biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Semakin besar output, semakin besar biaya variabelnya, dan juga sebaliknya. Biaya total adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya total dapat didapatkan dari menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel secara sistematis. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Biaya rata-rata. Perhitungan biaya rata-rata sangat diperlukan karena bila biaya rata-rata dibandingkan dengan pendapatan rata-rata perusahaan, kita akan mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Konsep penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kaitannya dengan penerimaan, kita bisa membagi komponen dalam masyarakat. Salah satunya berdasarkan kepemilikan terhadap faktor produksi. Berdasarkan kepemilikan berdasarkan faktor produksi, masyarakat dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik faktor produksi alam, seperti petani, pemilik bangunan, pemilik perkebunan dengan balas jasa berupa sewa. Pemilik faktor produksi tenaga kerja, seperti tenaga ahli, tenaga kerja buruh, tenaga kerja terampil, dan balas jasa berupa upah atau gaji. Yang ketiga, pemilik faktor produksi modal, seperti pemilik modal besar, modal kecil, dan modal menengah dengan balas jasa berupa bunga modal. Yang keempat, pemilik faktor produksi kewirausahaan, seperti pengusaha besar, pengusaha menengah, dan pengusaha kecil dengan balas jasa berupa laba. Setiap kelompok faktor produksi pada praktiknya saling membutuhkan sehingga tercipta sebuah ketergantungan.
Pemilik modal membutuhkan tenaga kerja, pemilik pengusaha membutuhkan modal, dan seterusnya. Hasilnya adalah terjalin hubungan harmonis antara keempat faktor produksi sehingga perekonomian berjalan dengan lancar. Jenis penerimaan. Penerimaan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total adalah penerimaan yang didapatkan perusahaan dari menjual produknya. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata persatuan produk yang dijual. Penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Laba maksimum. Pada tingkat berapapun, setiap pengusaha pasti menginginkan penerimaan yang melebihi jumlah biaya. Untuk memproduksi output tersebut dari hasil analisa antara jumlah biaya dan penerimaan, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi barang yang akan mendatangkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Profit atau laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Penambahan produksi dapat menurunkan harga jual yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan menciptakan keuntungan. Namun penurunan harga jual tidak selalu mendapatkan keuntungan pada titik tertentu. Peningkatan produksi dapat mengakibatkan penurunan penjualan sehingga akhirnya menimbulkan kerugian. Maka seorang pengusaha harus bisa menganalisis titik produksi mana yang mampu memberikan laba maksimal bagi perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.